Kalau memang ada wanita pelakor, sekalipun dia berhijab, jangan sampai dihujat, jangan sampai dicari aib-aibnya. Karena semua manusia itu pasti punya rahasia masing-masing dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya aib masing-masing. Sesungguhnya barang siapa yang menutupi aib seorang muslim sewaktu di dunia, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah akan senantiasa menolong seorang hamba yang selalu menolong saudaranya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yasturu abdan fid dunya illa satarahu Allahu yaumal qiyamah. Tidaklah seseorang menutupi aib orang lain di dunia, melainkan Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Hadis Sahih wa Muslim. Sebaliknya, kalau ada pebinor, seorang laki-laki merebut istri orang lain, jangan dihujat. Sekalipun dia orang alim, jangan kita hakimi. Kita cukup tegur, kasih nasihat. Tapi biasanya kalau hal-hal itu terjadi, selalu dijadikan oleh orang-orang yang tidak berpengetahuan agama dan takut akan Tuhan. Mereka menjadikan dalil dan mereka pun berkata, ternyata orang yang kelihatannya soleh, orang yang berhijab juga nggak menjamin orang itu soleh, baik. Masih mending kita yang nggak berhijab, yang biasa aja, tapi hatinya nggak munafik dan lain sebagainya. Itu adalah perkataan orang yang tidak punya pengetahuan agama dan takut akan Tuhan. Mereka berkata seperti itu. Saya katakan sekali lagi, hijab ataupun pakaian bukan untuk menutupi diri dari seseorang biar terlihat soleh dan soleha, melainkan hijab itu kewajiban bagi setiap orang muslimah. Jadi nggak boleh kita berkata seperti itu. Kalau ada seorang wanita atau ulama besar sekalipun dia salah, yang disalahkan itu orangnya, jangan hijabnya, jangan pakaiannya, jangan gelarnya. Ya ibu-ibu, mas-mas, jangan sampai kita kepo dengan urusan orang lain, apalagi sampai numpang tenar dengan aib orang lain. Saya tegaskan, kalau ada seorang ulama, sekalipun ulama tersebut sudah membuat kitab, ahli tafsir, cerdas, kalau dia bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka jangan diikuti ulama yang model seperti itu. Apalagi sampai mengatakan bahwa hijab itu hukumnya tidak wajib. Hijab itu adalah budaya masyarakat Arab. Kita harus tinggalkan ulama yang berfatwa seperti itu. Karena dia sudah bertentangan Al-Quran dan hadis, dan otomatis dia bertentangan dari 4 madhab. Baik Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Maliki, beliau tetap mengatakan hijab hukumnya wajib bagi setiap muslimah. Yang saya tanyakan, kalau saya bertemu ulama yang model seperti itu, saya bakal bertanya, memang dia sudah buat berapa banyak kitab sehingga dia bisa berpendapat bahwa hijab adalah budaya masyarakat Arab, bahwa hijab itu tidak wajib. Saya katakan, ulama seperti Imam Jalalain, Imam Suyuti, beliau adalah seorang ahli tafsir, hadis, dan lain sebagainya. Beliau tetap berfatwa bahwa hijab hukumnya wajib. Makanya memang sangat susah untuk membedakan mana ulama yang bagus, mana ulama yang baik. Karena saya sendiri juga masih kadang banyak terkecoh. Tapi kita sama-sama, kita buka pikiran kita buka mindset kita. Ya, kita harus ambil berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kita ambil dari 4 madhab ataupun dari ijtima ulama ya. Jadi kita semua nanti bisa terselamatkan dari ulama-ulama yang menyesatkan. Amin ya rabbal alamin.